Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai teori pendidikan anak usia dini yang kaitannya dengan mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga. Yuk. Nah, teori pendidikan anak usia dini ini akan kita kaji dari beberapa sudut pandang para ahli. Yang pertama dari Syafi'i, Al-Ghazali, Ki Hajar Dewantara, Pestalozzi, Froebel, dan Montessori. Nah, untuk yang tiga ini mungkin sudah sangat familiar teman-teman. 4 ini ya. Nah, akan kita bahas satu persatu. Nah, kita awali dengan Johann Heinrich Pestalozzi. Nah, beliau ini dilahirkan di Zurich, Swiss, 1746. Ia memulai dengan mendirikan sekolah pertama yang disebut Neuhof. Pendidikan mengintegrasikan pendidikan di kehidupan rumah tangga, vokasional, dan pendidikan membaca dan menulis. Berarti pendidikan yang sangat dasar sekali, teman-teman. Nah, menurut beliau, pendidikan sebaiknya mengikuti sifat-sifat bawaan anak yang natural tentunya. Segala bentuk pendidikan adalah berdasarkan pengaruh dari panca indera dan melalui pengalaman serta potensi-potensi yang dimiliki untuk dikembangkan. Lingkungan rumah tangga dianggap sebagai pusat kegiatan bagi para ibu dalam mendidik anak. Wah, ini lebih ke pendidikan informal ya, pendidikan keluarga. Selanjutnya yakni Friedrich Froebel, ini dilahirkan di Jerman. Jadi ini merupakan cikal bakal dari taman kanak-kanak atau kindergarten. Beliau juga mendirikan taman ibu dan memberi pengalaman langsung pada anak. Nah, kita lanjut ya. Jadi menurut Froebel ini, pendidikan itu harus memberikan pengalaman langsung pada anak. Jadi baginya, jika anak-anak tidak bergerak atau lebih banyak diam, itu tandanya bahwa anak itu aslinya adalah kurang sehat, badan dan jiwanya. Kemudian beliau juga menciptakan berbagai permainan dalam pendidikan. Ya, selanjutnya ini Maria Montessori. Nah, ini sangat termasyhur dalam kajian pendidikan anak usia dini. Beliau dilahirkan di Roma, di Italia, terjun ke dunia pendidikan dengan mempelajari ilmu jiwa. Berarti latar belakangnya psikolog atau dokter ini. Kemudian mendirikan Casa di Bambini, yang berarti rumah untuk merawat anak-anak. Merancang sejumlah materi yang memungkinkan indera anak dapat berkembang dengan baik dan sempurna. Pendidikan jasmani yang menggunakan otot-otot berkebun dan belajar tentang alam. Ya, keren. Dan ini Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, lahir di Persia. Konsepnya itu pendidikan mengatakan bahwa pendidikan agama harus dimulai sejak usia dini. Oke. Mengajarkan ilmu agama, agama pendidik utama. Ya, ini basicnya adalah pendidikan agama untuk anak-anak. Kalau Al-Ghazali. Nah, ini juga tokoh yang sangat termasyhur sekali, bukan hanya untuk pendidikan anak usia dini, tapi juga pendidikan pada umumnya di Indonesia. Lahir di Yogyakarta, 2 Mei yang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kemudian memperkenalkan trisentra pendidikan, yakni keluarga, perguruan atau sekolah ya, maksudnya pada saat ini, dan masyarakat. Kemudian kalimat yang sangat terkenal dari beliau, ingat Salosong Sulodo, ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberikan inspirasi, di belakang memberikan dorongan. Nah, ini tidak usah terlalu banyak diulas karena teman-teman sudah banyak tahu. Ini Engku Muhammad Syafi'i, lahir di Kalimantan Barat. Kemudian beliau berdarah Minang. Ini beliau mendirikan Indische Nederlands School, INS, salah satu institusi pendidikan yang awal ya, berdiri pada saat Indonesia belum merdeka. Tujuannya untuk mengembangkan sifat-sifat kreatif, bakat, keilmuan, dan lain sebagainya. Beliau juga concern dalam hal pendidikan agama. Nah, implikasinya apa sih belajar teori PAUD ini? Penerapannya untuk apa sih kita belajar teori-teori ini? Jadi yang pertama,
kenapa teori-teori ini dipelajari, yakni pendidikan agar sesuai dengan porsinya. Banyak sekarang permasalahan yang pendidikan anak usia dini ya khususnya itu memberikan yang tidak sesuai dengan porsinya. Anak usia dini itu konsepnya adalah bermain sambil belajar, bukan memberikan materi sebanyak-banyaknya kepada anak. Itu juga sangat berbahaya sebenarnya pada perkembangan anak usia dini. Karena apa? Ini hasil riset yang menyatakan bahwa ketika anak-anak itu sudah pintar membaca di anak usia dini, itu perkembangannya akan melambat ketika sudah masuk SD. Sebaliknya, ketika anak-anak pada saat anak usia dini itu belajar dan bermain itu disamaratakan, kemudian belajar mulai membaca dan berhitung di usia sekolah dasar, itu progres kemampuannya akan lebih impulsif, lebih bagus, lebih cepat gitu daripada yang anak-anak belajar membaca dan menulis ketika anak usia dini. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu proses belajar menyenangkan dalam keluarga. Jadi pembelajarannya lebih kontekstual, lebih menyenangkan, sehingga tidak terasa bahwa pembelajaran itu sebenarnya diselipkan dalam permainan-permainan. Yang ketiga ada pendidikan dalam keluarga yang kreatif dan inovatif. Yang keempat yaitu pendidikan dalam keluarga yang religius dan bermoral. Nah, faktor pendidikan keluarga yang belum optimal. Yang pertama adalah knowledge, social, economic, technology. Knowledge itu kurangnya pengetahuan dan pemahaman para orang tua. Kemudian sosial itu lemahnya peran sosial budaya masyarakat. Yang ketiga adalah ekonomi. Bisa teman-teman baca sendiri. Yang ketiga adalah teknologi. Kadang-kadang dimaknai dengan secara sempit oleh beberapa orang mengenai teknologi ini. Kemudian selanjutnya terima kasih. Oke, teman-teman, mohon maaf jika suaranya agak kurang bagus dan banyak noise karena ini di ruangan terbuka. Oke, teman-teman, terima kasih, sehat selalu. Untuk tugasnya teman-teman silahkan berikan komentarnya mengenai implikasi teori PAUD. Ini kan ada 4. Teman-teman silahkan bikin sendiri. Satu saja, implikasi kenapa harus belajar teori PAUD dalam pendidikan anak dalam keluarga. Ya, oke, terima kasih. Silahkan berkomentar di bawah atau di forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.